di Sabang ketemu sama komunitas Vespa. Di mana-mana sih ya kalau Vespa. Iya. Oke. Yang belakang yang terjebak sekarang. Berat banget kok ini truknya. Yang belakang yang terjebak. Episode kali ini kami ingin atau menayangkan tentang soal mengapa si Moti tidak menggunakan kendaraan atau sistem 4x4. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan keluarga Kusuma Edi. Saat ini ya kami masih ada di rumah di kawasan Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan kami sampaikan juga bahwa road trip untuk keliling Indonesia menggunakan si Moti sebenarnya sudah selesai sejak tanggal 8 Maret kemarin, dan sekarang kami masih ada di rumah, tidak bisa kemana-mana karena masih dalam kondisi PSBB. Nah, episode kali ini kami ingin atau menayangkan tentang kegiatan kami selama hampir sebulan lebih berada di Lombok. Salah satunya adalah menyaksikan budaya atau kesenian perayaan pengantin bagi warga Lombok, di mana mereka menyewa atau mengundang grup musik dangdut secara keliling. Namun sebelum itu, dalam episode ini juga kami akan menjawab tentang beberapa pertanyaan dari netizen soal mengapa si Moti tidak menggunakan kendaraan atau sistem 4x4. Nah, untuk itu ikuti dulu petualangan kami di Lombok berikut ini. Hari ini kami libur. Pembangunan rumah penyintas gempa dihentikan dulu untuk sementara. Kini waktunya kami jalan-jalan, menghirup udara kota Mataram dan sekitarnya. Kemudi diserahkan kepada Om Dabil. Jalan-jalan hari ini lumayan spesial. Selain membawa si Moti, dua tunjung juga ikut. Tujuan pertama kami adalah Museum Profesi Nusa Tenggara Barat. Wangi dan Sekar pun baru saja bangun tidur. Museum ini memamerkan benda-benda yang terkait dengan sejarah, budaya, serta kekayaan alam Nusa Tenggara Barat. Gunung Samalas atau Gunung Rinjani Tua mendapat spot khusus. Gunung ini mempunyai hubungan yang panjang dengan warga Lombok maupun dunia. Pada tahun 1297, Gunung Samalas meletus dan memuntahkan material sebesar 10 km kubik. Material ini terlontar hingga Jawa sejauh 340 km. Setelah meletus, Gunung Samalas berganti nama menjadi Gunung Rinjani. Berapa kali batuk namun belum separah letusan 1257 silam. Selain Lombok, Pulau Sumbawa juga termasuk 2 pulau besar di Nusa Tenggara Barat. Peninggalan sejarah dan budaya di Sumbawa
juga tidak kalah besar. Ini adalah bendera perang Kesultanan Bima yang dibawa ketika berperang melawan penjajah Belanda. Buku ini berisikan perjanjian batas wilayah antara Kesultanan Bima dan Belanda. Sejarah perlawanan rakyat NTB berlangsung hingga Indonesia merdeka. Masyarakat NTB telah mengenal tulisan. Tulisan mereka tercatat di sejumlah manuskrip lama. Ini menunjukkan kebudayaan orang NTB telah maju. Museum ini juga memamerkan kayu gaharu yang banyak ditanam di NTB. Kayu ini harum sama seperti cendana di NTT. Perjalanan dilanjutkan ke pusat kota Mataram. Tujuan berikutnya adalah mengambil komuter yang baru saja diservis di Jakarta. Kami terpaksa mengirim ke Jakarta karena kemampuan teknis di Lombok tidak bisa menangani kerusakan komputer kami. Selain itu, spare part-nya pun terbatas. Setelah diperbaiki 2 minggu, komputer kami dikirim kembali ke Mataram, Lombok. Komputer kami dibungkus rapi. Struktur pengamanan barang yang dibuat Line Parcel lumayan kuat, sehingga barang yang dikirim terjamin keamanannya. Pengirim dari Mataram ke Jakarta ataupun sebaliknya hanya perlu 3 hari, dengan biaya kirim lumayan terjangkau. Alhamdulillah, komputer kami bisa kembali berfungsi normal. Komputer ini digunakan serta membuat naskah serta mengedit video perjalanan kami. Kehadirannya sangat penting bagi keluarga Kusmajadi. Baik pemirsa, mohon maaf saya potong dulu kegiatan kami selama di Lombok. Seperti yang saya tadi janjikan di depan, kami akan menerangkan tentang mengapa kami tidak menggunakan sistem 4x4 dalam Simoti. Baik, Simoti sendiri dibuat dari sasis cold diesel Mitsubishi FE71L. Ya, ini kami beli mobil ini hanya kepala dengan sasisnya di belakang. Kemudian kami bawa ke pihak karoseri di Limajaya untuk dibangun rumah dan segala aksesoris yang ada di dalamnya. Nah, kami menyadari bahwa Moti secara kemampuan agak sedikit kurang karena Mitsubishi FE71L ini sendiri basisnya adalah 4x2. Artinya dia harus hati-hati jika digunakan untuk masuk ke kawasan off-road atau yang jalannya jelek. Ya, seperti pernah disebutkan sebelumnya, kami memang sempat untuk melirik mobil-mobil atau jenis kecil seperti Pajero ataupun double cabin yang mempunyai kemampuan 4x4. Nah, namun pilihan itu dihentikan atau digantikan karena Moti sendiri mempunyai kelebihan lain yang kami dapatkan sama perjalanan, salah satunya adalah kenyamanan. Nah, pihak karoseri sendiri sempat untuk memenuhi permintaan kami mobil yang 4x4 sebenarnya pernah menawarkan agar si Moti ditambah sistemnya menjadi 4x4 dengan ditambah gardan baru di depan, di ban depan di sini. Ya, itu nanti akan muncul gardan di sana dan posisinya sendiri akan lebih naik si Motinya karena ada tambahan gardan. Nah, ini tentu saja si Moti akan menjadi lebih mumpuni. Namun kami menepikan pilihan ini karena harga penambahan gardan itu sendiri mencapai 150 juta rupiah. Itu sangat mahal bagi kami, sehingga kami berpikir untuk mencari alternatifnya, yaitu dengan membuat atau membeli winch. Ya, ini winchnya, jenisnya adalah Warn. Ini Warn. Nah, ini winchnya
Untuk dudukannya si winch sendiri, winch ini sendiri dibeli di toko aksesoris mobil di kawasan Kemayoran, Jakarta. Dan secara khusus memang dipilih yang 24 volt karena aki atau sumber listrik dari si Moti adalah 24 volt seperti yang biasa digunakan oleh para truk. Dan pihak karoser sendiri membangun atau membuat dudukannya yang sekaligus menjadi bulbar si Moti. Seperti ini dudukannya yang dipasang atau disimpan ke dalam sasis Moti sehingga menjadi lebih kuat. Dan bulbar ini sendiri dengan tampilan si adanya winch justru menambah garang si Moti dalam penampilan. Nah, bulbar sendiri ini dari bahan yang kuat, dan ternyata pada saat pulang kami ini harus diperhatikan karena murnya telah lepas. Inilah suka dinamika selama kami berjalan di perjalanan selama 1,5 tahun. Dan sumber energinya sendiri si winch ini diambil dari aki yang kami simpan di sini. Ini adalah, jadi tadi setelah dibuka kotaknya, nah inilah tempat kami menyimpan aki dari si Moti. Ini ada 2, kapasitor satu masing-masing adalah 12 volt, sehingga kalau di seri akan mendapatkan 24 volt. Di sini sumber listrik yang untuk menjalankan sistem di Moti, dan termasuk salah satunya adalah untuk menggerakkan winch yang ada di depan. Ini sengaja kami copot sekarang karena untuk si Moti sudah hampir 2 bulan disimpan di rumah. Kadangkala akinya tekor, sehingga kabel-kabel yang nempel di aki dicopot salah satunya. Saat tinggal di bengkel Tuluk Nare, kami dikejutkan kehadiran grup musik jalanan. Grup ini bukan pengamen jalanan, tetapi grup musik yang disewa khusus memeriahkan perkawinan.
Kebiasaan di Lombok, setelah akad nikah, pengantin akan diarak ke seliling kampung. Aksi ini untuk menunjukkan sekaligus mengabarkan bahwa kedua mempelai telah resmi jadi pengantin. Perarakan ini merupakan sebagian dari acara resepsi pernikahan yang digelar di rumah pengantin perempuan. Tadi itulah petualangan kami setelah menyaksikan tentang ritual perkawinan yang ada di Lombok. Seru ya, ternyata untuk kebahagiaan itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh warga, terutama di Lombok yang terus terang saya sendiri baru melihat seperti itu. Nah, balik lagi pada tayangan sebelumnya, apa sebenarnya winch itu, bagaimana manfaat winch selama kami di perjalanan. Ya, winch ini ternyata sangat bermanfaat karena dia tidak hanya berhasil menyelamatkan si Moti, tapi juga mobil-mobil yang kepatar atau terperosok ke dalam tanah maupun lumpur serta pasir pantai. Jadi si winch pernah menyelamatkan mobil Innova yang masuk ke dalam tanah di kawasan Taman Nasional Baluran. Tanah ini sendiri sangat unik karena ketika di luar sepertinya terlihat keras, tapi begitu ban mobil kita masuk, maka akan semakin kita gas, semakin masuk ke dalam tanah tersebut dan mobil menjadi sangat sulit keluar. Dan tentu saja pemilik mobil harus meminta bantuan dari kendaraan lain untuk bisa menariknya. Dan winch ini, alhamdulillah si Moti waktu itu melewati tempat tersebut dan bisa membantu dan mengeluarkan kendaraan yang terpater keluar dari lumpur atau tanah tersebut. Selanjutnya kami juga pernah membantu kendaraan-kendaraan lain yang ada di Pantai Triangulasi Alas Purwo, dan Moti sendiri di Jawa, khususnya waktu di Dieng, pernah kepater masuk ke dalam tanah lumpur, dan dengan winch itulah kami bisa kembali keluar. Dan terakhir, winch ini kami gunakan ketika kami camping di Danau Tamringan di Bali. Namun waktu itu winch ternyata tidak cukup untuk membantu si Moti keluar, dan akhirnya harus meminta tolong atau bantuan dari truk derek. Ya, dari analisa kami sebenarnya winch ini memang sangat bermanfaat, dan dari netizen sendiri banyak memberikan saran agar ditambah dengan peralatan lain agar kami dalam perjalanan aman dari kepatar ataupun masuk ke dalam pasir di pantai.
Terima kasih saran-saran tersebut. Dan untuk episode kali ini dicukupkan sekian. Jika masih ada pertanyaan yang masih belum paham dengan penjelasan ini, silahkan tulis komentar atau pertanyaan di episode kali ini, dan insya Allah kami akan jawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam episode ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.